Merhaba arkadaşlar. Oke, ini adalah hari terakhir aku berada di Tashkent, Uzbekistan, dan sekarang aku berada di International Airportnya Tashkent. Dan tadi ada sedikit cerita menarik nih arkadaşlar. Jadi ketika pegawai bandara itu mengecek pasporku, paspor Indonesia, mereka itu selalu senyum. Aku nggak tahu karena apa, tapi aku harap semoga mereka itu senang dikunjungi oleh orang Indonesia. Seperti itu ya arkadaşlar. Destinasi selanjutnya adalah Almaty, Kazakhstan. Ketika aku berada di pengecekan paspor sendiri, ada cerita menarik lagi nih arkadaşlar. Jadi kalau misalkan kalian semuanya belum pernah ke Kazakhstan, itu paspor kalian akan dicek secara detail oleh petugas bandaranya atau petugas di bagian imigrasinya, seperti itu ya. Padahal pasporku sendiri dan paspor Fatih itu bukan paspor kosong. Kita pernah mengunjungi beberapa negara, tapi tetap dicek secara detail oleh petugasnya. Bahkan petugasnya itu sampai mengecek menggunakan seperti kaca pembesar. Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku lihatnya seperti kaca pembesar. Kemudian kalian akan ditanyakan beberapa pertanyaan seperti tujuan kamu ke Kazakhstan, kemudian berapa hari, seperti itu. Tapi so far pegawai bandaranya itu ramah ya arkadaşlar, bukan yang jutek seperti itu. Oke arkadaşlar, untuk informasi yang kedua, finally aku sama Fatih itu seneng banget ketika berada di Almaty International Airport karena di toiletnya itu ada bidetnya arkadaşlar. Jadi ketika kita berada di Uzbekistan selama 6 hari itu, toilet yang ada di Uzbekistan itu tidak ada bidetnya. Ekspektasi kita atau ekspektasi aku dan Fatih itu kan Uzbekistan adalah negara muslim. Kemudian kita memikirkan, oh ya Uzbekistan akan seperti Indonesia ataupun seperti Turki yang toiletnya itu selalu ada bidetnya, tapi ternyata enggak arkadaşlar ya. Dan kemudian ketika sudah sampai di Almaty ini kita sangat happy, tapi ternyata ketika sudah sampai di hotel, kemudian kita mengunjungi beberapa tempat yang ada di Almaty ini, ternyata tidak ada bidetnya lagi. Jadi saranku arkadaşlar, ketika kalian mengunjungi Uzbekistan Tashkent dan kemudian Almaty Kazakhstan, kalian bisa persiapan ya, mungkin membawa botol yang seperti bidet dan lain sebagainya. Itu ya arkadaşlar. Oke arkadaşlar, selanjutnya aku akan memberikan informasi seputar Almaty sendiri nih. Almaty adalah kota terbesar di Kazakhstan. Jadi dulunya ini Almaty itu adalah ibu kota Kazakhstan, tapi dirubah menjadi atau digantikan ibu kotanya oleh Astana ya pada tahun 1997. Nah, Astana ini dikenal sebagai Nur Sultan. Almaty ini terletak di bagian tenggara negara dekat pegunungan Tian Shan yang memberikan pemandangan indah dan suasana sejuk. Almaty dikenal sebagai pusat budaya, ekonomi, dan pendidikan Kazakhstan dengan banyak universitas, museum, dan teater. Kota ini juga memiliki sejarah panjang seperti persinggahan di jalur sutra. Sebagai kota modern, Almaty tetap mempertahankan nuansa alam dan keindahan pegunungan sekitarnya arkadaşlar. Jadi kalian bisa lihat video ini ya sampai akhir. Nanti kalian akan melihat pemandangan gunung es yang sangat-sangat fantastis sekali, yang sangat-sangat memanjakan mata kalian, seperti itu. Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah dan negara terluas ke-9 di dunia. Mata uang Kazakhstan adalah tenge dan bahasa resmi di Kazakhstan adalah Kazakh dan Rusia. Negara ini atau Kazakhstan ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas yang memainkan peran penting dalam ekonomi. Kazakhstan juga merupakan bekas Republik Uni Soviet, merdeka sejak tahun 1991. Populasi negara ini sekitar 19 juta orang dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim arkadaşlar atau Islam gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan di Kazakhstan ini, misalkan kalau misalkan kalian ingin pergi menggunakan taksi, kalian bisa menggunakan Yandex.Go. Terus kemudian kalau kalian mau pesan makanan, kalian bisa menggunakan Yandex.Go dan Glovo. Terus kemudian kalau misalkan kalian ingin sewa skuter, kalian bisa menggunakan Yandex.Go juga atau aplikasi lain, tapi aku sudah lupa namanya, seperti itu. Untuk tarif taksi sendiri, jika dibandingkan dengan Tashkent Uzbekistan lebih murah dibandingkan di Almaty Kazakhstan ini arkadaşlar.
Untuk harga hotel juga lebih murah di Tashkent, Uzbekistan dibandingkan di Almaty, Kazakhstan ini Arkadaşlar. Kemudian untuk harga kuota atau paket internet atau nomor ya atau SIM card itu juga lebih murah di Tashkent dibandingkan di Almaty. Kemudian untuk harga makanan dan minumannya itu aku bisa katakan standar ya Arkadaşlar. Jadi hampir samalah antara Tashkent dan Uzbekistan ini seperti itu. Di Almaty sendiri, aku dan Fatih akan stay di sini selama 6 hari ya Arkadaşlar. Jadi sama seperti aku stay di Tashkent, Uzbekistan. Nah, untuk perjalanannya sendiri, aku dan Fatih juga mau seperti orang lokal. Jadi kita jalan-jalan random aja supaya kita benar-benar tahu nih, supaya kita bisa lebih dekat dan lebih mengenal Almaty, Kazakhstan itu seperti apa. Untuk suhunya sendiri, di Almaty ini lebih sejuk dibandingkan di Tashkent, Uzbekistan. Seperti yang aku informasikan di awal tadi ya Arkadaşlar, karena di Almaty ini itu dekat dengan gunung es ya. Tadi kan kalian juga sudah melihat tuh ya, ada penampakan gunung es di dekat Almaty ini. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi suhu di Kazakhstan ini atau di Almaty ini tidak sepanas di Tashkent, Uzbekistan. Kemudian untuk merek mobil sendiri di Almaty ini lebih bervariasi dibandingkan di Tashkent. Kalau di Tashkent itu kebanyakan orang-orang punya mobil dengan merek Chevrolet. Tapi kalau di sini itu semua merek itu aku bisa pastikan ada gitu ya. Dan sebelumnya aku juga sudah pernah tanya kenapa di Tashkent orang-orang banyak memiliki mobil dengan merek Chevrolet. Dan jawabannya adalah karena pabrik yang ada di Tashkent itu atau di Uzbekistan rata-rata emang Chevrolet. Jadi ketika orang mau beli mobil dengan merek lain itu akan mendapatkan harga yang sangat mahal seperti itu. Jadi orang-orang di Tashkent gitu rata-rata memang mempunyai mobil dengan merek Chevrolet gitu Arkadaşlar. Orang-orang di Almaty, Kazakhstan ini juga tidak semuanya bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris Arkadaşlar karena memang bukan bahasa utamanya. Jadi kalau misalkan kalian pergi keluar, usahakan kalian selalu on ya data internetnya supaya kalian kalau misalkan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka, kalian bisa menggunakan Google Translate. Di Almaty sendiri ini juga sangat mudah kita menemukan makanan-makanan Asia nih Arkadaşlar seperti ramen, terus kemudian makanan Thailand, makanan Cina itu tuh sangat-sangat mudah ya dibandingkan di Turki. Kalau di Turki itu kan paling hanya di kota-kota besarnya saja seperti itu ya, tapi kalau misalkan di Tashkent ya, Tashkent Uzbekistan, kemudian di Almaty ini itu sangat mudah, hampir di semua supermarket itu ada makanan-makanan dari Jepang, Cina, Korea, Thailand dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalian pasti akan sangat happy ketika kalian di sini gitu ya. Tapi untuk harganya jika dibandingkan dengan Indonesia ya, tetap murah Indonesia Arkadaşlar untuk makanan-makanan seperti itu. Oke Arkadaşlar, itulah informasi dasar yang bisa aku berikan kepada kalian. Terima kasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir video, dan jangan lupa untuk tunggu di episode selanjutnya karena aku akan memberikan informasi yang lebih detail dan lebih lengkap lagi tentang Almaty, Kazakhstan. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa kalian ketik di kolom komentar. See you next video Arkadaşlar, gule-gule, have a nice day.